Kini kontestasi Pilkada Surabaya semakin jelas, bahwa pasangan Eri Cahyadi dan Armuji sudah tidak ada lawan. Kesempatan satu-satunya melalui jalur independen, dipastikan sudah tertutup rapat. Alhamdulillah terhadap Ketua KPU yang terhormat dari beliau mau menyampaikan tentang aturan PKPU mengenai batas waktu pencalonan independen kepada Ketua KPU Pusat dengan ditulis secara kronologis ya. Karena memang waktu pendaftaran itu berbeda dengan pada pilkada sebelumnya, di mana mempunyai waktu yang sangat panjang dan sekarang sangat pendek, dan itu tidak rasional. Padahal undang-undang yang berada di atasnya yang digodok oleh teman-teman DPR tetap sama kan. Nah, PKPU-nya kemudian yang berubah. KPU Surabaya menyatakan belum ada pihak yang memenuhi syarat untuk mendaftar melalui calon perseorangan. Sudah ada berkas pasangan calon bacawali dan bacawawali jalur independen yang ditolak oleh KPU Surabaya. Berkas terpaksa dikembalikan karena belum memenuhi syarat. Kami tidak pada posisi membandingkan ya dengan aturan sebelumnya ya, yang pasti bahwa kemudian ketentuan peraturan itulah yang kemudian kami implementasikan dalam bentuk pengumuman penerimaan penyerahan dukungan oleh bakal pasangan calon, yaitu tanggal 8 sampai tanggal 12. Paslon yang mendaftar jalur independen untuk Pilwali Surabaya 2024 ada dua. Pertama, pasangan Asrilia Kurniati Satrio Wicaksono dan Pandu Budi Raharjono Kusrini Purwijanti. Syarat KTP yang dimiliki pasangan Asrilia Satria hanya 1.106. Jumlah ini kurang memenuhi syarat dari 144.209 atau 6,5% dari total DPT Pemilu 2024 sebanyak 2.218.586. Begitupun dengan paslon Pandu Kusrini yang hanya bisa mengumpulkan dukungan KTP sebanyak 90.007 saja. Menyerahkan dukungan sejumlah yang diatur dalam undang-undang. Kalau Kota Surabaya dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta, maka kebutuhannya adalah 6,5%, dan itu linier sama dengan 144.200 sekian jumlah dukungan. Kalau secara proses di administrasi di KPU-nya mungkin itu masuk. Hanya memang persiapan sebelum ke KPU itu harus lebih siap. Sebagai calon perseorangan itu tidak bisa dia muncul ujuk-ujuk. Makanya kalau secara tiba-tiba kita nggak tahu jadwalnya, tidak pernah ada sosialisasi, tiba-tiba masa pendaftarannya itu ketahuannya itu dalam waktu yang sangat pendek, ya akhirnya nggak bisa. Tapi kalau persiapannya udah setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, karena situasi masyarakat ini menyadari bahwa harus ada tokoh politik yang di luar partai politik, nah itu pasti persiapannya lebih lama, dan itu pasti sudah terbangun sejak awal dengan segala kekuatannya tadi itu. Paslon yang mendaftar jalur independen tersebut memang mendaftarkan diri di detik akhir waktu pendaftaran yang ditetapkan KPU, Minggu 12 Mei 2024. Sehingga, proses untuk melengkapi syarat dukungan menjadi minim, karena terjepit waktu. Waktu yang singkat juga dianggap penyebab kegagalan, sebab harus melewati mekanisme penyerahan dukungan berupa dokumen digital soft copy, yang tanpa menggunakan silon. Bukan jadi persoalan memperpanjang, harapan saya bisa untuk diulur atau diperpanjang waktunya. Nah itu kemudian karena aturan itu yang bikin KPU Pusat, maka KPU Surabaya akan membuat kronologi dan untuk dengan harapan bisa memperpanjang waktu pendaftaran dan pengisian silon dan pemberkasan. Belum banyak pasangan calon yang kemudian meminta akun silon kada yang kemudian menjadi alat bantu untuk memasukkan dukungan itu. Bahwa kemudian tadi ada teman-teman yang menyampaikan bahwa waktu yang ditetapkan itu dirasa kurang untuk pelaksanaan input data di silon kada, yaitu yang bisa kami lakukan adalah menerima aspirasi itu dan kemudian kami sampaikan kepada pimpinan. Mereka
mereka harus mengirim melalui surat elektronik pada pukul 23.55 atau jam terakhir pada masa pendaftaran. Hingga sampai berakhirnya waktu penyerahan, ternyata tidak terdapat tambahan dokumen yang diserahkan. Saya akan tetap mencalonkan, meskipun itu pendek, jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin, dan kalau memang itu pendek, kita akan bisa melakukan gugatan. Kami Satuan Kerja di Bawah tidak pada posisi berpendapat dan berpersepsi. Yang pasti kemudian aturan yang telah dibuat oleh KPU RI, peraturan KPU nomor 2 tentang tahapan itu yang kemudian kami laksanakan. Memang ada banyak perdebatan di situ ya. Jadi artinya dengan 2 jalur pengisian jabatan politik, yang satunya lewat partai politik, satunya lewat perseorangan, itu tampaknya memang dibuat sebagai bentuk bahwa rakyat itu suatu saat pasti akan ada ketidakpuasan dengan partai politik, sehingga jalur perseorangan tetap disediakan meskipun persyaratannya itu berat. Nah, persyaratan yang berat ini untuk mengimbangi bahwa proses politik di partai-partai politik sebagai lembaga kaderisasi ini juga harusnya maksimal. Sehingga kalau pertanyaannya apakah ini akan merugikan demokrasi, belum tentu. Proses demokrasinya masih tetap jalan. Hanya memang kesadaran berdemokrasi melewat partai politik itu yang harus diberdayakan dan dimaksimalkan untuk tidak menimbulkan oligarki. Karena kan sekarang persoalannya itu partai politik berkorelasi atau melakukan hubungan dengan pemilik modal. Nah, di situ kemudian kadang-kadang rakyat bisa jadi korban. Dengan kondisi seperti ini, tampak peluang PDIP mengusung calon Eri Cahyadi dengan Armuji semakin gamblang. Apalagi jika Eri Cahyadi dengan Armuji didukung banyak partai di parlemen, dipastikan lawan incumbent hanya kotak kosong. Satu, karena bagi saya agar bisa menampung aspirasi masyarakat yang tidak melalui partai politik ya. Karena ya kalau dari partai politik menurut saya ya sedemikianlah, mungkin bisa diterjemahkan sendiri ya. Tapi kalau ini kan ini langsung deh dari masyarakat, sehingga dampak pengembangan Surabaya ke depan atau pembangunan Surabaya ke depan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat tanpa sekat-sekat dari partai politik. Jadi kalau partai politik kan punya calon masing-masing, gimana? Gugatan terhadap kotak kosong itu dulu saya yang ngajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saat itu kan situasinya Bu Risma itu nggak ada lawan, tapi secara aturan hukumnya tidak memberikan peluang untuk satu orang ini bisa tetap tampil. Nah, kemudian gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan akhirnya ada norma baru yang menyatakan bahwa harus ada bumbung kosong sebagai alternatif pilihan kalau memang ternyata calon yang tampil ini dinilai masyarakat atau tidak memuaskan masyarakat. Artinya kasus kemenangan bumbung kosong itu sudah pernah terjadi. Jadi boleh kalau misalnya nanti masyarakat itu karena permainan dan prosedur partai politik itu sudah mengarahkan untuk proses bumbung kosong, tapi terus rakyat merasa bahwa kalau gitu kita kampanye untuk bumbung kosong, ya sudah, kita tunjukkan secara demokratis bahwa rakyat menginginkan bahwa calonnya bukan itu yang menang, tapi bumbung kosong yang menang. Pasti akan ada pemilu ulang di sana. Partai politik berdalih bahwa kesepakatan mengusung calon tunggal merupakan konsekuensi sistem pemilihan yang disepakati pemerintah dan DPR di tingkat pusat. Bahwa koalisi partai untuk mengusung satu calon yang sama hanya didasari hasrat untuk berkuasa. Partai politik saat ini enggan mengeluarkan tenaga dan ongkos untuk memperjuangkan calon kepala daerah yang tak punya kans besar untuk menang. Indikator utama pencalonan adalah popularitas, maka yang dicalonkan harus punya elektabilitas tinggi dan modal besar. Jadi memang dulu kami itu kan sempat diminta untuk mengusulkan ke DPP calon kepala daerah yang akan diusung dalam pemilu kada serentak tahun 2024. Nah, saat itu
kami mengusulkan 2 nama, yakni Mas Eri sama saya sendiri. Nah, lalu kemudian atas usulan dari Golkar Surabaya ke DPP melalui Golkar Jawa Timur itu, kemudian ditindaklanjuti DPP dengan memberikan surat penugasan kepada Mas Eri dan kepada saya selaku bakal calon kepala daerah yang akan didukung oleh DPP Partai Golkar. Jadi apakah kemudian setelah diberikan surat penugasan itu baik saya maupun Mas Eri sudah melakukan harapan yang diinginkan oleh DPP, itu kan nanti akan ada evaluasi. Secara teori pragmatis kegiatan politik yang berbiaya tinggi seperti sekarang itu memang lebih murah buat calon untuk dia memborong suara partai politik, sehingga kemudian semua mendukung, semua sepakat. Tapi ini pun juga kan pasti cerminan dari situasi bahwa kalau memang masyarakat ini masih punya kepuasan dan menilai bahwa ini harus dilanjutkan, ngapain berbiaya mahal, harus ada pemilu-pemilu lagi, ya sudah. Kita semua warga negara ini setuju dengan calon ini, cuman kan nggak ada proses penunjukan langsung. Nah, karena nggak ada penunjukan langsung itu, formalitas proses pemilunya pakai bumbung kosong secara konstitusi. Di kota Surabaya, tampaknya ada gejala seluruh partai di DPRD mengusung pasangan petahana Eri Cahyadi dan Armuji. Calon dari PDIP ini mampu mencalonkan kandidat sendiri, namun tetap berusaha merangkul partai lain dalam bentuk koalisi besar. PDIP yakin calonnya memiliki kemungkinan menang sangat besar, sebab diklaim memiliki elektabilitas lebih dari 65%. Saya pikir soal wakil itu kan harus terbangun chemistry ya dengan calon kepala daerahnya. Percuma kita dorong-dorong kalau kemudian tidak cocok lahir batin dengan Mas Eri katakan. Jadi itu mengalir saja. Memang harus kita akui bahwa di Pilkada Surabaya ini yang menarik adalah bursa calon wakil wali kota, bukan bursa calon wali kota. Jadi itu semua kami kembalikan kepada Mas Eri maupun DPP Partai Golkar melalui Pak Sarmuji tentang bagaimana yang terbaik untuk Kota Surabaya. Jika semua pihak telah berhasil dirangkul, maka pilkada yang bakal bergulir akan melawan bumbung kosong. Namun tetap sah dan demokratis. Nggak apa-apa, itu artinya memang rakyat nggak mengendaki pasangan tersebut kan, berarti ada pemilihan lagi. Meski artinya ya itu risiko yang harus dipilih partai politik untuk kemudian ya sudah mau tetap ngumpul dengan koalisi gemuk atau memang mau memaksimalkan karena di tiap-tiap partai itu mereka punya kader-kader untuk dicoba ditawarkan ke masyarakat, nah itu lebih demokratis lagi. Dalam politik itu kan semua serba mungkin karena hakikat politik sendiri itu kan seni mengelola ketidakmungkinan menjadi mungkin. Jadi semuanya masih sangat dinamis dan kami menyadari bahwa pengambil kebijakan tentang bakal calon kepala daerah berada di DPP Partai Golkar, tentu nanti DPP Partai Golkar akan mendapatkan saran masukan dari Ketua DPP Partai Golkar Jawa Timur Pak Sarmuji tentang bagaimana kita merajut salinan koalisi dan lain-lain. Calon tunggal tidak melanggar asas demokrasi, kepantasan pun tidak dilanggar. Masyarakat tetap memiliki dua pilihan, petahana atau tidak memilih pasangan itu dengan cara mencoblos kotak kosong atau tidak menggunakan hak suaranya. Saya pikir semuanya masih serba mungkin ya, karena proses pendaftaran bakal calon kepala daerah itu kan nanti masih bulan Agustus. Saya meyakini Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur tentu memanggil semua anak bangsa terbaik untuk berkontestasi melayani masyarakat sebagai pemimpin kota Surabaya 5 tahun mendatang. Saya pikir kami menunggu dengan seksama, menunggu arahan petunjuk lebih lanjut dari DPP melalui DPD Partai Golkar Jawa Timur. Demi kelancaran, kelangsungan, melanjutkan program yang sudah baik, dan memang tingkat kepuasan masyarakat kan bisa diukur, disurvei untuk kemudian tahu bahwa
pemimpin sebelumnya ini memang dia tingkat kepuasannya di atas 70%, 80%, ya berarti memang harus dilanjutkan. Ngapain pemborosan di untuk kemudian secara teknisnya itu terlalu berat gitu kan, untuk harus mempengaruhi pemilih ini loh, biaya politik untuk mempengaruhi pemilih ini kan karena perilaku politiknya sudah seperti kemarin-kemarin itu berbiaya tinggi.